Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Ada nggak 70 alim di sini? Nggak ada kan? Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Saya terus terang, saya belak-belakan di sini. Saya tidak akan menjadikan beliau sebagai rujukan. Dimana kalau kita mencintai seseorang, mencintai seorang panutan, maka kita akan menirunya. Kita akan mencoba untuk mencontohnya. Baik dari segi cara bersikap, berpakaian, dan tentunya di dalam berakhlak. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah, tentulah kita akan mencontoh sifat-sifat Rasulullah. Karena memang Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah uswatun hasanah, yaitu panutan terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan lagi terhadap pernyataan satu habaib itu lebih baik daripada 70 kiai atau ulama. Jadi ada kemuliaan. Ini seolah-olah mengagung-agungkan nasab. Memang sangat jelas di situ yang Mas Gilang ini sebut adalah kata Habib Bahar gitu, ya. Kata Habib Bahar. Man afdal, syarif, atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayah syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Jelas di situ dia mengucapkannya, dan cara penekannya juga dengan cara membentak. Ini kalau saya melihat ingin mencontoh cara Habib Rizik Syihab di dalam bertausiah. Karena Habib Rizik Syihab ketika dia bertausiah itu pasti berapi-api. Tetapi berapi-apinya tuh enak dan tepat sekali, teman-teman. Tetapi kalau orang-orang ini, Habib-Habib ini, yang lain-lain ini selain Habib Rizik, dia di segala momen kayaknya gitu aja gitu. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Naudzubillah. Jadi pernyataan ini juga ditanggapi oleh beberapa Habib juga, yang dimana membantah, memberikan sanggahan bahwa tidak melulu sanad itu lebih mulia daripada ilmu. Karena di atas segalanya adalah ilmu, akhlak. Apabila ilmunya minim, meskipun dia adalah seorang habaib, seorang keturunan Rasulullah, bahlul katanya, bodoh, seperti yang dikatakan oleh Mas Gilang itu, maka dia lebih baik daripada 70 ulama atau 70 kiai, begitu. Dan katanya ini kata Habib Bahar. Tetapi setelah itu Habib Bahar memberikan klarifikasi, salah ucap katanya. Siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sini tidak ada asyariful jahil, nggak ada. Pertanyaannya asyarif atau alim. Ini kan orang bertanya ke beliau. Wajar-wajar saja kalau orang mau bertanya awam. Kan nah, orang yang bertanya ini bilang, mana yang lebih utama? Syarif, maksudnya syarif adalah para keturunan Rasulullah, atau alim, para pewaris Rasulullah, orang yang berilmu. Nah, di sini disebut syarif. Syarif di sini nggak disebut syarif alim, nggak disebut juga syarif bodoh. Paham nggak? Jadi hanya syarif saja. Bodoh enggak, ya pinter enggak. Tuh. Nah, pertanyaan di sini ada nggak? Habib bodoh, syarif bodoh. Di sini pun tidak dikatakan orang alim itu banyak. Ada nggak 70 alim di sini? Nggak ada kan? Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Iya kan? Atau mungkin dia benar cuma sabukul lisan, salah ngomong. Wajar kayak anak. Anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Dan berbagai macam dalih yang dia katakan. Terus di klarifikasinya Habib Bahar dia menyatakan bahwa mungkin si Gilang salah dengar katanya. Jadi berhusnuzon, ya. Jadi berhusnuzon. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena apa? Memang dia adalah muridnya atau orang yang sudah ikut dia dengan jangka waktu yang sangat lama. Jadi sudah paham bagaimana wataknya sendiri. Nah,
teman-teman, kita sebagai seorang muslim di sini harus paham, memang menghormati zuriyah Nabi Muhammad itu perlu, tapi tidak wajib untuk kita mengikutinya apabila perkataannya, ajakannya ke arah yang tidak benar, tidak dicontohkan Rasul. Karena kita sebaik-baik orang adalah mencontoh orang berilmu dan orang yang berakhlakul karimah selayaknya dia mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah, entah itu dari sikap, dari cara pembawaannya, maka kita harus menghindarinya dan tidak mensuri tauladani orang tersebut, meskipun dia adalah seorang habib di sini. Nah, kedudukan ilmu itu di atas segalanya, teman-teman. Ya, kedudukan ilmu di atas segalanya. Tidak ada suatu hal pun yang bisa melampaui keutamaan ilmu. Tidak ada seorang pun yang bisa melampaui kemuliaan dari seorang ahli ilmu. Jadi sangat keliru apabila ada orang yang menyatakan hanya perkara nasab dia menjadi lebih mulia daripada alim ulama. Apalagi disebutkan 70 ulama gitu. Waduh, banyak sekali itu. Jadi seolah-olah kita menuntut ilmu, kita tidak akan bisa menjadi mulia. Jadi hadis yang menyatakan derajat seseorang itu ditentukan oleh ilmunya, atau kemuliaan seorang muslim itu ada pada ilmunya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mencari ilmu, ia ibarat bangkai yang berjalan. Karena misalkan dia tidak tahu tata cara sholat dan dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak tahu hukum ini, dia tidak mencari tahu, dan begitu seterusnya. Dia lebih cinta kepada kejahilan, kebodohan. Dia membiarkan dirinya bodoh, tidak mau menuntut ilmu, terlebih dia masih muda, tetapi dia masih leha-leha dan masih fokus kepada dunia, tidak mau mencari ilmu akhirat. Maka itu orang bisa dinyatakan sebagai manusia yang sudah mati ruhnya dan bisa disebut bangkai yang berjalan, zombie. Nah, baik teman-teman, di perihal ini saya memang tidak pernah mengambil rujukan kepada Habib Bahar bin Smith. Semenjak saya tahu bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana tata cara dia memperkenalkan dirinya, saya sudah mulai, lebih baik saya mencontoh atau mendengarkan pengajiannya Gus Baha atau Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad begitu. Ya, kalau mau mendengar ceramah Habib, mungkin Habib Rizik Syihab dan beberapa Habib yang lain yang cara hidupnya itu benar-benar bisa dicontoh. Tetapi kalau Habib Bahar, saya terus terang, saya belak-belakan di sini, saya tidak akan menjadikan beliau sebagai rujukan. Saya tidak akan pernah. Jadi bebas. Dalam bermadhab saja kita diberikan kebebasan, apalagi hanya mencari seorang panutan. Begitu. Jadi tidak harus kepada Habib Bahar. Ya, bagi pecinta Habib Bahar, kalau benci nonton video ini, pasti akan menyerang saya, akan menghardik saya. Tetapi saya tidak peduli. Karena apa? Saya memang sengaja di sini tidak ingin mencontoh Habib Bahar dan tidak akan menjadikan dia sebagai rujukan atau menjadikan panutan, tidak sama sekali. Nanti juga saya membahas perbedaan antara Habib Rizik Syihab dengan Habib Bahar. Kenapa saya lebih condong terhadap Habib Rizik Syihab daripada Habib Bahar bin Smith? Kalau Habib Bahar bin Smith saya sama sekali tidak mau sudah, ya, sama sekali tidak mau. Kecuali dia ya berubah begitu. Tidak seperti itu lagi di dalam cara dia memperkenalkan dirinya, begitu. Ya, karena memang ada beberapa video di mana dia seolah-olah mengagung-agungkan zuriyahnya, seolah-olah dia mengagung-agungkan nasabnya. Sifat seperti ini seharusnya tidak boleh ada pada diri seorang habaib. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk hijrah dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari sebelumnya yang salah menjadi benar, dan mengikuti orang-orang yang benar dan berpegang teguh kepada garis aswaja yang lurus dan arif. Saya Ripras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tapi bila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.